Oke, ini menarik. Gue ketemu lagi sama sebuah keyboard yang looks-nya tuh masih kayak keyboard gaming, tapi bagian internalnya ternyata cukup serius. Yap, keyboardnya adalah Phantom Plus dari Tecware. Mungkin sebelumnya kalian juga udah pernah lihat ada Phantom RGB, terus ada Phantom Elite juga, dan Phantom Series ini masing-masing ada 87 keys alias TKL dan 104 keys alias full size. Nah, si Phantom Plus ini semacam generasi penerus atau versi yang lebih advance-nya dari Phantom sebelumnya. Kayak Phantom Elite itu kan upgrade dari Phantom lama yang switch-nya pakai OTEMU, dan di Phantom Elite itu upgrade jadi variannya kalau nggak salah ada Gateron dan Kill. Sayangnya gue belum pernah cobain sama sekali tuh Phantom sebelumnya ya, kecuali Phantom yang ini. Jadi gue nggak tahu detailnya kayak apa. Gue cuma tahu dari gambar sama spesifikasinya doang. Yang jelas kalau secara fisik si Phantom Plus ini kelihatannya masih sama-sama aja ya kayak Phantom sebelumnya. Dia TKL ANSI, floating key, sisi pojoknya pakai patahan hexagon, dan ya udah gitu doang. Pas pertama kali gue pegang si Phantom Plus ini, kesan pertama gue adalah ini keyboard kerasa solid, berat, padat, dipegangnya tuh berasa premium kayak keyboard 1 jutaan sih ini. Beratnya aja udah hampir 1 kilogram. Ya, padahal harganya Phantom Plus TKL ini cuma di 635.000 aja. Kayak biasa, link pembelian gue simpan di deskripsi di bawah. Dia ada versi 104 key alias full size juga yang harganya cuma lebih mahal 55.000 doang dibandingkan versi TKL-nya ini. Yes, emang ini dia bodinya masih plastik ya, dan karena floating case juga jadi nggak tebel-tebel amat, tapi ini plastiknya bagus sih, berasa solid. Finishingnya juga asik, kelihatan bertekstur, tapi pas dipegang tuh nggak kasar ya, cenderung mulus. Ada detail-detail juga semacam kayak glitter gitu cuy. Jadi kalau dilihat dari dekat tuh kelihatan premium. Sama ini di bagian chamfernya ini dia dikasih finishing glossy, padahal dia tuh unibody alias cuman one piece doang ya, bukan part-part terpisah. Aksen glossy kayak gini nih fungsinya buat mempertegas shape-nya, jadi lebih kelihatan jelas gitu bentuknya kayak apa. Brandingnya juga minimalis banget, biasa TKL disimpan di atas arrow, tapi di sini di atas arrow-nya cuma dikasih indikator caps lock sama Windows lock. Brandingnya dia tuh malah disimpan di sisi samping kiri kayak Phantom sebelumnya ya, tapi di sini pakai tulisan Tecware dengan font barunya yang jauh lebih elegan daripada font lamanya yang meh. Kalau di atas dia cuman ada port Type-C doang yang disimpannya di sisi kiri ya. Portnya agak dalam tapi bukannya cukup lebar sih ini. Sampai ini ada mold kotak juga ya, yang kalau di Phantom Plus Elite ini dipakai buat switch on off, karena yang versi Elite itu 3 mode koneksi. Bedanya sebenarnya di versi Elite itu nggak cuma 3 mode koneksi doang. Kalau nggak salah sih agak banyak ya bedanya. Cuma karena gue nggak pegang barangnya jadi nggak bisa head to head langsung dengan versi non Elite-nya. Tapi yang jelas yang paling kelihatan sih dari ya itu 3 mode koneksi, sama versi Elite itu udah dapat magnetic throat biar nggak jadi floating keys. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Ini bawahnya polosan aja sih, cuman ada rubber fit sama ada kickstand 1 step yang udah ada karetnya. Udah sih itu aja. Ya emang kayaknya nggak ada major upgrade dari looks-nya ya kalau dibandingin sama Phantom sebelumnya. Cuma kayak yang gue bilang di awal ya, kalau dia ini bagian internalnya cukup serius karena bisa menghasilkan suara yang oke banget out of the box-nya. Coba kita dengerin dulu typing testnya. Ya jadi gimana? Fix ya, keyboard ini Toki dari lahir. Cuma sayangnya gue belum pernah cobain Phantom sebelumnya ya, jadi nggak tahu seberapa jauh upgrade-nya di Phantom Plus ini. Yang jelas ini kondisi out of the box-nya suaranya udah asik. Sayangnya stepnya masih ticking ya. Dia sebenarnya tuh preloop ya, cuman preloop kan agak susah banget ya buat dapetin yang konsisten. Nah jadi keyboard ini bisa dapat suara yang enak ya karena config-nya. Dari keycaps dia masih pakai ABS emang, tapi dia tuh double shot-nya 5 cc, jadi lebih tebal dan harusnya lebih padat juga daripada ABS backlight biasanya yang double shot-nya itu di bagian atas doang. Atau malah suka ada juga yang cuman one piece tapi surface-nya itu dicat. Profilnya juga dia pakai OEM profile yang mana lebih tinggi kalau dibandingin sama Cherry ya. Jadi masih ada ruang gema yang cukup luas buat mantulin suara, tapi nggak kasih suara kopong juga gara-gara double shotnya 5 cc tadi, udah kayak keycaps aftermarket sih. Switchnya juga menarik. Di sini Tecware pakai switch mereka sendiri yang dikasih nama Raid. Opsinya ada 4 cuy, 2 linear, 2 tactile. Sorry clicky.
Part-partnya long pole 3,8 mm dan part-partnya preloop. Yang ada di gua ini yang pink switch, dia kunciannya model MX style 4 kaki ya, terus mountingnya 3 pin, support SMD, preloopnya kalau yang di bagian stem itu ada di rail sama legnya yang kelihatan jenis loopnya beda ya. Dan kalau kita jeli di bottom pole-nya juga dia dikasih loop dikit. Yang pink switch ini bottom out force-nya di 63 gram, dia pakai springnya single stage tapi 18 mm dan ulirnya itu agak padat. Jadi sebenarnya dia nggak snappy amat tapi nggak kerasa lembek juga kayak springnya Cherry MX misalkan. Ya simply switch ini smoothnya dapat tapi nggak yang terlalu smooth sampai becek gitu. Dia tuh masih bisa kasih feel gesekan dan juga suara stem ya yang bikin dia jadi nggak terlalu basah feelnya. Springnya juga ini nggak pingy dan left springnya nggak kecrek-kecrek. Ini dari semua switch bawaan keyboard yang pakai brandingan keyboard itu sendiri ya. Rate ini yang terbaik yang pernah gue coba sih. Ya kayak yang udah gue jelasin tadi soal spesifikasinya, dia ini bisa menghasilkan suara yang asik dan juga feel yang asik. Sama ini di kelengkapannya kita dapat extra spare switchnya juga 4 biji, terus ada twin one puller, ada kabel Type-C yang udah braided, sama ada dust cover. Kalau buat plate-nya sebenarnya ini normal-normal aja pakai steel plate, tapi finishingnya again bagus banget di sini, berasa premium. Dan di bawahnya plate kita bakalan dapat 2 foam, satu semacam EVA foam gitu, sama satu lagi ada switch pad. Tahu kan, switch pad adalah kunci dari ketokian sebuah keyboard. Nggak sampai situ, di bawah PCB atau di dalam case-nya juga ada 2 foam lagi cuy. Ada yang warna putih yang agak tebelan sama ada yang warna hitam yang tipis banget. Foam putihnya ini unik sih karena bagian atasnya tuh dia open cell tapi bagian bawahnya closed cell. Jadi harusnya tujuannya tuh dia bakalan terima suara bottom out dari bawah PCB terus diserap pelan-pelan. Makin ke bawah makin minim noise-nya terus diredam lagi sama foam tipisnya. Jadi bikin suaranya tetap keluar tapi lebih rapi, bulat dan nggak langsung dimatiin kayak pakai silikon misalkan. Walaupun ya sebenarnya keyboard ini juga masih ada silikonnya dikit ya. Dia pakai silikon filler di spacebar-nya dan posisinya itu di atas ya. Jadi ini lebih ke buat redam suara hollow dari up sama down stroke-nya spacebar sih, karena spacebar kan keycaps-nya panjang tuh. Jadi itu rawan banget gema emang. Nah kalau buat PCB-nya dia cuma hot swap 3 pin kayak Otemusi ini, tapi mereka sebut Tecware hot swap socket. Ini dia cuma bisa masuk switch 3 pin yang kakinya tipis dan yang support SMD karena ya LED PCB-nya nonjol. Konfigurasinya juga dia masih north facing tapi LED-nya tadi dia udah full RGB per key yang benar-benar bisa diganti-ganti warnanya, modenya dan segala macamnya kayak biasanya aja lah. Emang sayangnya dia belum hot swap universal 5 pin ya, padahal udah mulai banyak tuh sekarang keyboard-keyboard budget yang udah hot swap universal 5 pin. Walaupun di sisi lain emang ini switch bawaannya udah bagus banget, jadi kalaupun mau diganti-ganti ya at least kita gantinya ke yang mid end gitu biar jangan downgrade ya. Dan kalau ganti semua nih switchnya ke switch yang mid end ya harusnya udah habis di atas 400.000 lebih sih. Tapi ya mau gimana pun juga tetap aja bakalan lebih baik lagi kalau dia dikasih hot swap universal 5 pin. Nah terus untuk mounting cellnya cuy, ini udah kelihatan sih sebenarnya kalau dia ini tray mount ya. Tapi ini unik juga karena PCB-nya itu pakai daughterboard. Dan kabelnya ini ngingetin gue sama kabel audio front panel PC ya, nggak kayak JST pada umumnya gitu. So dengan semua config yang dibawa sama Phantom Plus ini, dia emang berhasil bisa kasih experience yang oke banget out of the box. Selamat buat Bapak Jackson Tieng yang gak cuma nulis doang tapi beneran keyboardnya bagus out of the box, switchnya udah bagus, kombinasi sound modifiernya bagus, dan build quality-nya juga bagus. Emang ini keyboard mungkin di harganya nggak banjir fitur ya, dan masih terkesan keyboard gaming gitu gara-gara desain yang floating keys sama keycapsnya tembus RGB. Padahal di boxnya aja dia nggak ada tulisan gaming sama sekali. Tapi ya gitu, keyboard ini punya build quality yang bagus dan config internal yang bagus juga. Jadinya kayak sleeper ya, kelihatannya kayak keyboard gaming biasa, tapi begitu dipencet, loh kok Toki. Ya jadi segitu aja videonya seputar Tecware Phantom Plus ini. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.